Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini berbicara tentang tiba kesudahannya. Ya. Beberapa hari yang lalu saya membaca akan berita, ya, mendapatkan berita tentang ada situasi atau bencana yang terjadi. Yang pertama, saudaraku, di 5.000 orang diperkirakan tewas dan 10.000 orang hilang. Nah, saudaraku, ini berita yang sempat saya baca dan saya merenung dengan perkara ini. Wow, luar biasa ini ya, suatu kejadian menewaskan 5.000 orang dan ada 10 orang diperkirakan hilang. Ketahui bagaimana nasibnya, saudaraku. Kemudian disusul berita berikutnya ada gempa di Maroko. Ya, ada hampir 3.000 orang meninggal ya akibat gempa. Saudaraku, dan kalau kita melihat kedua negara ini, saya sempat searching kependudukan di dua negara ini. Ternyata di dua negara ini, di Libya ini sekitar lebih dari 98% penduduknya adalah belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Di Maroko ini lebih dari 95% juga belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Kemudian dari berita itu saya teringat akan firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudaraku, kejadian berita itu mengingatkan saya akan tanda-tanda tentang akhir zaman. Dan saya melihat dan membuka firman Tuhan ini bahwa itu sebagai salah satu tanda ya, gempa bumi itu terjadi di berbagai tempat. Juga tanda-tanda di akhir zaman, diantaranya ada penyesat-penyesat yang menyesatkan jemaat Tuhan, ya. Dan ada juga perang antar bangsa terjadi. Nah, saudaraku, saya merenungkan akan hal ini, lalu menjadi perenungan saya adalah bahwa seharusnya hari-hari ini dengan kejadian ini saya mesti terus mempersiapkan diri ya dan terus berdoa bagi banyak jiwa-jiwa. Saya lanjutkan membaca di dalam ayat yang ke-14 di kitab Matius pasal 24 ini dikatakan bahwa dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, tanda-tanda akhir zaman itu belum akhir, belum tiba kesudahannya. Tiba kesudahannya adalah ketika Injil kerajaan, Injil diberitakan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Nah, ini ayat 14 mengatakan demikian. Sehingga yang menjadi perenungan kita hari-hari ini adalah kita perlu berdoa dan mempersiapkan diri. Kita mengerti bahwa Tuhan Yesus akan datang
dalam kali yang kedua ke muka bumi ini untuk mengadili umat manusia. Dan saudaraku, hari-hari ini menjadi perenungan bagi saya dan Bella, itu juga menjadi perenungan bagi kita untuk kita semakin terus bergiat di dalam doa, berdoa, mempersiapkan diri kita. Kapanpun kita boleh menyiapkan diri bahwa kedatangannya itu boleh segera terjadi, dan ini menjadi kerinduan kita untuk kita mengalami perjumpaan secara langsung dengan Dia. Saudaraku, kita menyiapkan diri kapanpun kita dipanggil Tuhan. Kita mempersiapkan diri sebagai orang-orang yang dikasihinya, dan kita mengasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, menjadi perenungan kita adalah kita biarlah semakin memberitakan Injil. Kita menyampaikan kabar baik kepada banyak orang di sekitar kita. Karena dikatakan bahwa kalau Injil ini diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, maka tibalah kesudahannya. Saudaraku, ketika kita memberitakan Injil kepada banyak orang, kita terlibat dalam kesudahan, sehingga kita boleh menyelesaikan setiap amanat agung yang Tuhan rindukan supaya gerejanya, jemaatnya lakukan dan kerjakan. Hari-hari ini, saudaraku, mari kita terus banyak belajar untuk berdoa, menyiapkan diri kita. Kita terus berintrospeksi hal-hal yang mana yang perlu kita perbaiki dalam hidup ini. Dan kemudian terus merenungkan firman Tuhan untuk memperbaharui akal budi kita, menyiapkan diri kita, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dan kemudian juga kita terlibat di dalam amanat agung Kristus, bahwa kita boleh memberitakan Injil kepada setiap orang, sehingga orang yang belum mengenal Yesus menjadi mengenal Yesus. Mereka yang belum menerima keselamatan dan kehidupan kekal, mereka menjadi diselamatkan dan beroleh kehidupan kekal. Karena ada Injil yang diberitakan, yang menyelamatkan manusia itu. Dan kita bagian orang-orang umat Tuhan yang mengucap syukur dan boleh memberitakan Injil kepada banyak orang. Kita berdoa pagi hari ini, biarlah kita umat Tuhan terus bergiat di dalam doa dan menyiapkan diri kita, dan juga kita terlibat dalam pemberitaan Injil. Kita terlibat di dalam penyelesaian amanat agung di muka bumi ini, sehingga tiba kesudahannya. Amin.